Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oscar Randa dengan NIM 19017-025. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari dasar-dasar filsafat, yaitu diantaranya yang pertama itu tentang manfaat-manfaat dari filsafat, dan yang kedua tentang filsafat ilmiah dan filsafat alamiah. Filsafat adalah suatu kajian yang membahas tentang cara berpikir dalam menyelesaikan suatu persoalan di kehidupan manusia. Berfilsafat berarti berpikir, namun tidak segala berpikir bisa dikatakan berfilsafat. Dalam hal ini, berfilsafat juga dikatakan sebagai induk dari segala ilmu, karena dasar dari sebuah ilmu itu adalah pemikiran. Dari pemikiran tersebutlah muncul ilmu yang kita pakai pada saat sekarang ini. Namun pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa manfaat atau kegunaan filsafat itu sendiri bagi kehidupan manusia, atau bagi manusia itu sendiri. Manfaat filsafat bagi kehidupan manusia atau manusia itu sendiri. Yang pertama, filsafat sebagai sarana pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua, filsafat sebagai sarana dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang ketiga, filsafat sebagai sarana dalam perenungan diri. Yang keempat, filsafat memberikan kesadaran manusia akan kebebasan batin dan diri sendiri. Yang kelima, filsafat membentuk karakter diri manusia. Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat filsafat bagi kehidupan manusia atau manusia itu sendiri adalah untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik dari cara dia berpikir. Contohnya, ketika manusia dihadapkan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Seseorang yang berfilsafat dalam membuat keputusan, maka ia tidak akan langsung memutuskan sesuatu hal atau membuat keputusan akan sesuatu hal. Seseorang yang berfilsafat akan memikirkan secara kritis, mendalam, radikal, atau hingga ke akar-akarnya dalam membuat keputusan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena dia memikirkan apa dampak dari keputusan yang dia buat. Untuk itulah, seseorang yang berfilsafat dalam membuat keputusan, maka ia akan berpikir secara bebas, radikal, mendalam, dan kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmiah dan filsafat alamiah. Filsafat terbagi menjadi filsafat ilmiah dan filsafat alamiah. Filsafat ilmiah merupakan cara berpikir yang menghasilkan keilmuan. Filsafat ilmiah dikarenakan cara berpikir dalam menghasilkan pengetahuan yang baru. Filsafat ilmiah akan menyajikan konsep-konsep dan istilah yang rumit. Filsafat ilmiah berarti berpikir secara logis dan empiris. Contohnya dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Ketika seseorang yang tidak ahli dalam berbahasa Inggris, dia ingin menguasai bahasa Inggris atau pandai dalam berbahasa Inggris, maka orang tersebut akan belajar tentang berbahasa Inggris agar dia ahli dalam berbahasa Inggris tersebut. Maka seperti itulah bisa dikatakan seseorang yang berpikir secara filsafat ilmiah. Dari yang awalnya dia tidak pandai berbahasa Inggris, maka dia belajar berbahasa Inggris hingga dia ahli atau pandai dalam berbahasa Inggris tersebut. Yang kedua adalah filsafat alamiah. Filsafat alamiah disuguhkan dengan narasi dan cerita kehidupan. Filsafat alamiah berarti berpikir dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Dalam berfilsafat secara alamiah, yaitu adalah menggunakan akal sehat, perasaan, intuisi, tanpa pengumpulan data-data terlebih dahulu. Filsafat alamiah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia dan juga pengaruh lingkungan atau alam semesta. Seperti contohnya, orang yang beragama Islam menyadari atau mengetahui bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lainnya seperti yang biasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang merasa sedih, maka dia akan menangis. Ketika dia merasa senang, maka dia akan bahagia. Itulah contoh berpikir secara alamiah dalam kehidupan manusia. Berfilsafat berarti berpikir, namun segala berpikir belum tentu dikatakan berfilsafat.
Oleh karena itu, filsafat ini merupakan bagian dalam berpikir. Seseorang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis, mendalam, radikal, atau hingga ke akar-akarnya. Dan dalam filsafat ini memberikan pandangan terhadap manusia untuk hidup yang lebih baik dan juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas yang namanya filsafat dalam diri manusia. Baiklah, itulah penjelasan saya. Yang pertama itu tentang manfaat filsafat dalam kehidupan manusia atau bagi manusia itu sendiri. Yang kedua mengenai filsafat ilmiah dan filsafat alamiah. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi penonton. Saya Oscar Anda, terima kasih dan sampai jumpa.